ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini tempatnya khusus sampai gambarnya Ka'bah juga. Bukan seperti yang dijual di apa itu di pasar. ini. Ini ada tulisan Allah ini. Ini sahabat bisa ya. Ini tulisan Allah. Lembut ya. Kayak iya gini. Ini sutra apa? Iya, sutra. Sutra ya. Yang didatangkan dari ini lebar lagi. Ya Hanan. Ini ya Hanan. Ini ya Manan ini. Ini sahabat bisa dilihat ya. Ini ya Hanan memang, dan ini ya Manan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, alhamdulillah saya sekarang silaturahmi kembali ke rumah Mas Awi ini, Mas Awi, Masya Allah. Dan juga saya bersama dengan Gepeng Family. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan ke Mas Awi, karena kemarin saya melihat videonya Gepeng Family. Itu ternyata Mas Awi katanya memiliki kelambu Ka'bah, kiswah ya. Sedangkan di daerah saya itu Mas Awi banyak orang yang nanya untuk mengetahui lah bagaimana Ka'bah yang asli itu. Dan saya pun kemarin sempat mengatakan ke Gepeng Family itu kayaknya bukan asli gitu. Soalnya sekarang banyak yang beredar banyak beredar. Terjadi perdebatan lah di situ. Iya, karena yang di luaran itu banyak Mas Awi itu yang jual-jual, ada yang 1 meter, ada yang kecil. Dan takutnya seperti itu juga. Itu sebenarnya gimana Mas Awi? Punya yang sampean itu apakah beli di luar awalnya atau mendapatkan beli di pasar luar atau di mana itu? Gimana itu? Ini antum mau tahu barangnya dulu atau kalau saya bercerita dulu? Bercerita dulu. Cerita gimana itu? Maksudnya? Karena barangnya ini termasuk pusaka. Barangnya saya simpan ke lemari khusus. Gitu. Enggak, soalnya kemarin gini, saya sempat debat sama Bang Gepeng. Kalau masalah kelambu Ka'bah itu sudah banyak yang jualan. Soalnya saya kan kerja di haji nih. Itu yang menawarkan di depan hotel itu banyak Mas Awi gitu. Takutnya Mas Awi yang dipegang Mas Awi itu sama dengan yang dijual-jual di depan hotel itu. Jadi begini, sebetulnya kalau masalah kiswah Ka'bah asli kayaknya itu sama seperti dengan cerita atau kata-kata hadis. Hadis itu kalau istilahnya yang palsu dengan hadis yang sahih itu kan harus ada pirawinya, riwayatnya terus riwayatnya siapa yang meriwayatkan itu sampai nyambung gitu loh. Begitu juga kiswah Ka'bah itu juga begitu. Jadi saya ditanya itu harus nyambung dari mana asalnya, dari asalnya. Jadi saya menjelaskan ke seseorang itu harus yakin ini bahwa ini asli, dan aslinya itu bagaimana sejarahnya, itu dia. Kalau yang punya saya itu asli. Terus Mas Awi, sampean kok yakin banget nih? Soalnya gini Mas Awi, maaf bukan saya nggak percaya ke sampean. Soalnya saya sempat berdebat juga dengan Bang Ismail. Yang seperti punya sampean itu, saya lihat di videonya itu banyak sekarang yang dijual. Terutama saya saya kan petugas haji. Itu banyak orang mukimin nyetop jemaah haji itu menawarkan ini Bu, kiswah itu ada yang dibentuk plastik itu 100 real, ada yang lebih besar 500 real gitu maksudnya. Jadi kiswah Ka'bah yang saya punya itu umurnya udah lama. Jadi dulu itu sebetulnya itu disimpan sama majikan saya, itu disimpan. Oh, itu dari majikan. Jadi awalnya memang dipajang juga, dikasih figura, terus ditaruh di tembok gitu. Sebelum mereka menjadi ulama besar, masih ya ulama ya dulu tuh majikan saya itu dulu ya ulama besar, cuman belum seperti sekarang. Sekarang kan sudah masuk. Belum masuk ke pemerintahan mungkin dulu. Sekarang kan sudah masuk Hay'ah Kibar Ulama atau masuk ulama besar itu. Ya, sekarang mereka langsung dapat kiswah Ka'bah yang
dari Masjidil Haram itu yang langsung ada tulisan benang emasnya itu. Oh, nah, jadi yang dikasihkan saya itu yang tidak ada benang emasnya, yang tidak ada benang emasnya, ya tentu saja udah nggak dipakai karena sekarang udah tiap beberapa tahun sekali dia dapat yang originalnya, yang aslinya itu, yang ada tahunnya sekalian itu. Oh jadi sampean ke lampu Ka'bah itu dapatnya beli atau memang dikasih majikan atau gimana? Dikasih. Oh dikasih majikan. Bukan dikasih sih, jadi begini. Karena itu tidak dipakai di gudang, kemudian mungkin kalau nanti di gudang terus-terusan itu rusak dimakan tikus dan lain sebagainya, kemudian saya minta gitu. Oh memang sengaja diminta. Ya, diminta gitu. Jadi akhirnya diberikan. Mereka pun tidak membutuhkan itu karena sudah banyak sekali yang lebih bagus, yang udah ada tulisannya, yang originalnya itu yang ada benang emasnya itu yang pokoknya. Kalau yang dikasihkan saya itu yang ada tulisan lafadznya Allah tapi benang emasnya itu nggak ada. Tapi sejarahnya itu memang bukan saya beli dari pasar loak atau dari orang-orang yang menawarkan, itu bukan lain lagi yang sengaja menjual. Kalau ini langsung dari orang Arabnya sendiri. Jadi orang Arab sendiri tidak mungkin mereka menyimpan sesuatu yang tidak aslinya gitu, tidak dari aslinya. Dan orang yang menerima itu bukan sembarang orang gitu loh, orang-orang tertentu yang mereka memang sangat dihormati gitu loh. Ya kalau boleh tahu lah, sebagai meyakinkan kepada kita itu majikan Mas Sawi itu sebagai apa sih? Mungkin teman-teman ada. Sebetulnya dia itu ahli fikih, ulama ahli fikih, ahli syariah. Mereka itu ahli perbankan syariah. Jadi saya sendiri pernah mengantar beliau itu dia itu kan termasuk konsultan syariah. Oh gitu. Jadi mereka dipanggil oleh bank banyak, kayak bank Bank Kalbila dan lain sebagainya. Bank Kalbila, bank yang ada di sini ya. Bank Arabi. Mereka dijadikan konsultan. Mereka dipanggil nanti para staf-stafnya bank itu mengajukan beberapa pertanyaan karena di sini kan banknya rata-rata kan bank syariah semua yang tidak ada unsur ribanya itu tidak ada. Dan itu beliau yang ahli fikih tentang perbankan itu. Oh berarti termasuk ulama ya, termasuk besar, iya. Dan itu katanya pernah jadi imam di mana? Pernah yang di Arafah ya? Bukan pernah sih. Ketika musim haji suasana pandemi kemarin, beliau lah yang khutbah wukuf di Arafah. Oh, jadi beliau salah satu yang membaca khutbah di situ ya di Arafah itu. Betul sekali. Terus sampean waktu minta itu langsung dikasih atau gimana Mas Sawi? Ya iya memang itu nggak dipakai kan, sudah tinggal ya. Karena orang sini memang tidak begitu tidak begitu tertarik tentang hal-hal seperti itu. Beda dengan orang kita, karena mungkin majikan Mas Sawi sering mendapatkan mungkin seperti itu. Iya, memang sering, tapi tahunnya berbeda-beda. Beda-beda. Ada yang sudah 1430, udah puluhan tahun yang lalu tuh. Jadi memang itu pun tidak tiap tahun. Tidak tiap tahun, tapi saya lihat itu ada 1, 2, 3, sudah dapat 3, 4 yang dikasihkan saya. Yang dikasih sampean itu. Yang 3 itu ada tulisannya Ar-Rahman Ar-Rahim itu dan lain sebagainya ada di sana. Yang ada yang kotak kecil, ada yang panjang, itu yang semuanya lengkap dengan ada tulisan benang emas. Benang emasnya itu. Iya kan memang ada yang ada benang emasnya yang lingkaran di tengah atas itu ya. Tapi bawahnya kan hitam saja ya. Yang dikasihkan ke Mas Sawi itu yang mana ya? Yang hitam saja. Mungkin yang kiswah Ka'bah yang bagian bawah itu. Tapi kan di situ ada ada tulisan lafal juga, lafal Allah segala itu. Atau pengen tahu aja, pengen lihat ya. Biar mungkin sahabat-sahabat bisa nanti membedakan mana yang asli yang tidak. Tunggu sebentar ya, ini karena ini termasuk benda pusaka. Iya. Ada nilai historisnya karena kiswah Ka'bah itu walaupun cuma kain biasa, mereka ada sejarah. Dibuat bukan di samping itu mereka dibuat dari benang-benang sutra yang berkualitas, yang asli dibuat oleh anak negeri dalam negeri orang-orang Arab, dan kemudian benang emas dan kain-kainnya itu didatangkan dari luar negeri. Oh gitu. Semuanya. Jadi nilainya itu juga tinggi. Terus nilai tinggi karena bahannya sangat bagus. Jadi dari sisi materialnya bagus, kemudian itu setelah jadi
mereka benda itu dipakai untuk membungkus Ka'bah. Iya betul. Baitullah Ka'bah iya. Al-Musarifah yang sangat dimuliakan. yang dijadikan kiblat seluruh umat muslim. Maka dari itu saya juga sangat menyimpan itu sebagai benda sebatas benda pusaka saja. Dan sekarang kalau kamu penasaran, biar kalau teman-teman penasaran, sekarang saya ambil. Tapi kamu juga nggak boleh tahu tempatnya di mana. Jadi sahabat-sahabat, saya sangat penasaran nih, karena memang siapa sih yang nggak pengen ke lambu Ka'bah kan gitu. Bahkan kiswah itu, bahkan para pejabat kita kadang banyak yang mendapatkan hadiah itu. Dan itu pun kita tidak tahu sih seperti apa keasliannya. Tapi kalau yang ini katanya memang majikan Mas Awi ini salah satu penasehat raja, dan beliau juga salah satu ulama yang ada di sini. Iya. Tapi lebih baiknya itu lebih detailnya kameranya deketin aja. Oh gitu ya. Ambil ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini kok wadahnya sok aja. Lihat. Nih coba kita lihat langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini jadi begini, Mas Gepeng, Mas Fahid. Kita cari center aja ya. Ini dilengkapi dengan minyak wanginya. Ini minyak wangi. Inilah bungkusnya memang kayak gini ya. Iya, minyak Gepeng kita Jadi minyak wanginya ini minyak khusus. Ini minyak wangi minyak bijak. Dengan, coba lihat baunya Ka'bah ya. Iya. Coba taruh di sini coba. Waduh, mahal ini guys. Ini dikasih sedikit sahabat-sahabat. Oh, bener nih, coba lihat. Cuma dikasih sedikit segini nih, ya Allah. Tanya harganya nih berapa? Masya Allah. Harganya tapi berapa? bau Ka'bah bener. Berapa itu harganya itu? Satu kecil ini, 70 real ini. Segitu itu. Iya, ini hanya aja di Arabian Out. Arabian Out ini ya. Ini disimpan di sini. Bilangnya apa ini? Bilangnya kalau beli? Ya minyaknya Ka'bah. Minyak Ka'bah. Tapi memang harum nih, Masya Allah. Kayak di dekat Ka'bah. Ini kamu udah pergi, baunya masih ada di sini. Oh gitu. Iya. Coba lihat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini tempatnya ini khusus sampai gambarnya Ka'bah juga. Ini bukan seperti yang dijual di di pasar loa atau di orang-orang yang narkan, bukan. Ini memang khusus, walaupun walaupun sudah jelek karena itu umur puluhan tahun, ya masih ada tempatan ini. Ini sahabat-sahabat. Sebenarnya tidak ada hal yang memiliki kekuatan ya. Semua itu Allah. Cuman kita hanya menilai historisnya. Ini salah satu kain yang pernah membungkus Baitullah atau Ka'bah. Ini pegang. Ini ada tulisan Allah ini. Ini sahabat bisa ya. Ini tulisan Allah. Lembut ya. Ini sutra apa? Iya, Sutra ya. Yang didatangkan dari Inggris atau Italia gitu loh. Kalau benang emasnya dari Italia sih. Kalau ini megangnya harus pakai tangan karena ini ada alfabet Al-Qur'annya. Iya. Alfabet Allah. Masya Allah, tabarakallah. Coba ini lebar banget apa gimana? Iya, ini kurang lebih ya 1 meteran. Kita lihat sahabat-sahabat. Tapi ini udah agak jelek karena udah pertama udah lama. Jadi dulu mungkin tidak setiap tahun ya. Jadi ini satu sisinya ini setengah. Masya Allah. Ini yang tulisan Allah. Kalau kita pinin ada ini apa terang ya. Kalau kita sorot ini terang, kelihatan. Iya, kelihatan Masya Allah. Allahnya itu kelihatan. Dan lembut ya. Kayak licin, kayak apa ya? Sutra, bukan. Coba dibalik Kang Gepeng. Ya, dibalik gini. Ya, kita gini. Tulis lapat Allahnya itu kan kelihatan. Iya. Ini Kang Gepeng. Ini. Maaf, ini sahabat-sahabat. Oh, iya betul. Ini Tuh. Ini lebih kalimat. Tuh bisa dilihat ini ya. Kalau ini kayaknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya betul, ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid ini. Iya, ini apa ini? Lebih lebar lagi ini. Ya Hanan, ini ya Hanan, ini ya Manan ini. Ini sahabat bisa dilihat ya. Ini ya Hanan memang, dan ini ya Manan. Ini Masya Allah. Ini la ilaha illallah. Masya Allah tabarak. Ini beruntung banget sampean dikasih ini Mas Awi. Lebar banget lagi. Kenapa saya minta? Karena benda ini ada nilai historisnya, terus benda ini sangat ada nilai sejarahnya lah, karena pernah dipakai membungkus Ka'bah, dan saya tidak menganggap benda ini
benda ini, saya menganggap benda ini pusaka, tetapi saya tidak menganggap benda ini ada khasiat-khasiat khusus, memberikan faedah-faedah tertentu, tidak ada. Tidak domestis ya, tidak domestis. Saya tidak menganggap itu ya. Saya anggap ini benda biasa aja dan penuh dengan ada nilai sejarahnya, ada nilai historisnya itu. Maka dari itu kebetulan saya kan kerja di sini, mumpung di sini, nanti ketika saya pulang ke Indonesia pasti benda ini sangat berharga ya, ada nilai kenangannya tersendiri karena tidak semua orang bisa menyentuh ini. Ya Masya Allah, Masya Allah. Tidak menyentuh ini, walaupun kita ke Masjidil Haram sekarang pun kita tidak bisa menyentuh. Iya betul, karena pandemi ya. Yang kita ada di sini pun sekarang masih belum bisa menyentuh Ka'bah. Jadi gini nih Mas Awe nih, Masya Allah, Mas Awe, sampean sangat beruntung ya. Kalau di daerah saya, kelambu Ka'bah itu sangat spesial gitu, sangat dicari orang. Iya betul sekali. Banyak orang yang betulnya begini, saya ingin meluruskan ya Mas Faiz. Banyak orang yang mempunyai keyakinan bahwa kiswah Ka'bah ini, potongan kain Ka'bah itu mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Entah itu dari mana. Itu dari sisi kita sebagai seorang Muslim, kita mempunyai acuan Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak ada penjelasan tentang hal itu ya. Penjelasan tentang kelebihan dari kiswah Ka'bah itu tidak ada. Kalau seseorang meyakini dan terserah dia juga sih. Terserah dia, tetapi saya hanya ingin menyarankan itu menyelisih sunnah dan tidak diperbolehkan mempunyai keyakinan bahwa benda ini mempunyai khasiat-khasiat. Bahkan ini hati-hati, ini bisa kalau kita syirik ya. Kita bisa terjerumus dalam kesyirikan. Maka dari itu para jamaah haji dan umroh kalau meyakini kiswah Ka'bah ini hanya sebatas benda yang ada nilai historis yang unik lah, jarang. Nilai sejarahnya bahwa benda ini pernah dipakai untuk menutupi Al-Ka'bah, Ka'batul Musyarifah, kiblatlah umat Muslim, dan memang dari sisi materialnya ini memang berkualitas ini. Iya ini. Jadi gini nih Mas Awi, kita kan juga ada di sini nih, ya kan? Mas Awi, Masya Allah nih besar banget nih. Maksud saya bolehlah sedikit buat kenang-kenangan kita juga gitu. Enggak, kita enggak menganggapnya sebagai apa, tapi buat kenang-kenangan lah, misalnya entah satu kotak kecilnya ini ya. Iya, ya kalau cuma satu helai yang bukan satu helai gitu lah. Kalau cuma satu helai saya cabutin. Cuman nanti kalau saya potong itu nanti lafaz Al-Qur'annya terpotong gitu loh. Iya, jadi nggak sempurna nantinya. Makanya nggak saya kasihkan. Pinter juga Mas Awe. Pinter juga. Sedikit lah Mas Awe. Ya kan ya. Iya. Harusnya sih iya betul. Tapi buat kenang-kenangan lah, bukan hanya Mas Awe juga. Ya kalau kamu minta, kalau kamu serius minta, hari Jumat saya pergi ke Pasar Loak. Oh iya. Kalau yang di Pasar Loak mau saya tahu juga 100 real segini itu udah tahu. Saya belikan kalau nanti memang benar-benar. Apa bedanya sih sama-sama kainnya gitu. Enggak, bedanya kan historisnya itu Mas. Kalau cuman yang di luar itu bukan kita nggak mau Pak Mas Awe. Kalau di luar itu banyak yang nawarin itu yang satu kotak segini 100 real itu banyak. Cuman kan kita nggak tahu itu dari mana keasliannya. Kalau ini kan, kalau yang ini kan udah jelas asli pernah dipakai untuk menutupi Ka'bah. Dan yang kita cari memang yang seperti ini gitu. Bedanya kalau yang bukan asli itu agak kaku. Kalau ini ya karena belum terpakai Mas. Mungkin seperti itu juga. Enggak, karena ini barangnya dari memang ini kayak bercahaya, ini sutra ini. Dan saya sahabat-sahabat selama 13 tahun ya di sini, saya belum pernah melihat yang asli. Tapi yang dijual itu banyak, cuman baru Mas Awi. Saya lihat itu terang banget. Ya jelas. Bukan pas kayak gini. Ini kan kayak natural, bukan kayak sih, memang natural ini kayaknya ini. Ini tahu nggak? Ini udah disimpan majikan ini puluhan tahun. Oh gitu ya. Karena saya ikut majikan kan udah 11 tahun. Ini 11 tahun ini sudah ada ya. Sudah ada. Baru akhir-akhir ini dia dilepas dari figuranya karena mereka dapat yang baru. Beliau dapat yang baru dan sekaligus dapat yang ada benang emasnya itu. Yang lebih lengkap. Ini memang komplit segini ya. Iya, Bos.
Tuh, Masya Allah, Ini tabarakallah. kotaknya ini juga. Ayolah sedikit. Oh, Sama 10 cm aja, enggak sampai 10 lah, 5 cm persegi lah. Gini, saya itu bukannya nggak boleh. Iya, terus gimana? Saya itu takut nanti kamu jual lagi. Enggak. Atau nanti datang setan akhirnya terbesit sedikit di dalam hati kamu. Akhirnya kamu mempunyai keyakinan yang menyimpang, meyakini bahwa benda ini mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Akhirnya apa? Kalau kamu nanti terjerumus dalam kesyirikan, nanti saya ikut berdosa. Maka dari itu biarlah saya sendiri yang menyimpan dan ini akan menjadi kenangan untuk hidup saya, karena saya pernah ikut bekerja ke salah satu ulama di kota Mekah ini, dan saya dihadiahi atau diwarisi benda yang sangat nilai historisnya tinggi, nilai sejarahnya tinggi, yaitu Kiswatul Ka'bah. Kiswah Ka'bah asli minal Masjidil Haram, Makkah al-Mukarramah. Tapi kayaknya kalau pengen dikasih ini kan harus hari Jumat. Iya. Enggak, yang dari Jumat dibawanya ke Harat katanya. Di Harat banyak. Nanti kali Jumat, nanti Jumat malam ke sini. Sorenya saya pergi ke Harat. Ya enggak lah, saya tetap yang ini. Kalau yang lain ya enggak mau. Aduh, ini sahabat-sahabat, Masya Allah, Mas Awe ini salah satu orang yang beruntung. Itu banyak di luaran orang yang menjual yang palsu saja ya. Yang palsu, kalau menurut saya sih palsu, karena baru kayaknya nggak kotor sama sekali. Itu yang palsu saja, itu 1 meternya sekitar 6 ribuan, Mas Awe. 6.000 real loh. Ini Mas Awe dikasih yang asli, Masya Allah. Cuman mau minta sedikit, dia nggak kasih, sahabat-sahabat. Katanya takut Kenapa yang... ini sangat berharga, teman-teman? Ya, karena ini bukan barang bekas ya. Bukan barang bekas, memang pernah dipakai. Bukan baru gitu. Dan yang Jadi memberikan nilainya ada gitu. Mungkin yang dijual di luaran sana banyak juga yang baru, mungkin baru bikin atau seperti apa duplikatnya, itu langsung dijual. Kalau ini kan udah kelihatan. Bukan baru ini. Bukan baru, pernah dipakai. bener-bener ini sahabat-sahabat bisa dilihat ya. Bekas-bekasnya ini bekas-bekas di Mungkin Iya, tarikan yang orang-orang yang sedang melakukan. Dan ini yang dulu nih ya, ini yang dulu ya. ini puluhan tahun, Puluhan tahun mungkin lalu. lebih dari 20 tahun ini. Iya betul. Masya Allah, tabarakallah. Oke, demikian sahabat-sahabat. Ini salah satu TKI kita yang beruntung 11 tahun. Beliau bekerja di salah satu penasehat raja atau ulama yang ada di sini ya. Dan beliau mendapatkan kelambu Ka'bah ini. Masya Allah, sangat beruntung beliau. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan yang baik ya. Tapi tetap gak dikasih nih, sampai terakhir nih. Enggak dikasih. Aduh, gak dikasih sahabat-sahabat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini sisi lain dari TKI atau pekerja Indonesia yang ada di Arab Saudi. Salah satunya Mas Awi ini yang beruntung diberikan kelambu Ka'bah oleh majikannya yang bekerja salah satu di apa ya Mas Awi ya? Di HIA ya? DHIA itu di Kementerian Agama lah seperti itu. Ikhtibar ulama katanya, dan majikan beliau adalah salah satu yang menjadi imam di waktu wukuf di masa pandemi di Masjid Namirah yang ada di Arafah. Oke, demikian sahabat-sahabat, karena walaupun gimana pun kayaknya nggak dikasih sama Mas Awe, saya akhiri dulu videonya bersama saya Faiz Slamet dan Mas Awe. Beliau punya channel juga, bisa hadir di Mas Awe dan Gepeng Family. Jangan lupa teman-teman mampir di channelnya Gepeng Family. Oke. Biar tahu keseruannya kehidupan di kota Taif, Mekah dan Jeddah ya, semuanya. Umumnya ada di Saudi Arabia lah. Betul. Demikian sahabat-sahabat, sekali lagi inilah sisi lain dari TKI Arab Saudi. Dari kota Mekah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.